tantangan rintanganku berat banget jadi security seorang perempuan ya. Kita taruhannya nyawa bener-bener. Kalau ada orang mabuk, bajingan-bajingan gitu, kita nggak punya pos satpam terus terang saja. Itu kendalanya itu. Banyak patroli ke sini, Bu, pos satpamnya mana? Maaf, kita belum punya pos satpam. Nah terus kalau tidur, ya kita tidur pindah-pindah. Saya senang seorang wanita bisa jadi security. Nggak semuanya perempuan itu bisa jadi security. Laki-laki pun nggak semuanya bisa jadi security gitu loh. Jadi saya bangga. Halo teman-teman, ketemu lagi kali ini nggak tahu ini episode keberapa, Bontot lagi yang isi setelah kemarin diganti. Sebenarnya bukan karena Seruang mendengarkan saran kalian buat mecat Bontot, enggak, itu nggak bakal. Kemarin jobku padet yuk, jadi nanti dikasih komen-komen negatif kalian, bukan bikin kami redup, tapi kami seneng kalau ada komentar negatif. Terbukti kalau besok-besok ada yang komentar negatif, kita udah panggilin tukang pukul. Hari ini kita ngobrol bareng Ibu Dani, Bu ya? Ya, Yudani Pratidina. Ibu Dani Pratidina. Kita biasanya ngobrol di separuh hidup itu sama orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk sebuah pekerjaan atau sesuatu. Ya. Nah, kenapa di sini kita ngobrol sama Ibu? Karena Ibu ini profesinya seorang security dan sudah menjabat jadi security saya sudah 27 tahun ini. 27 tahun. Ya, tapi kan dulu kita jadi security pindah-pindah karena kan ya lihat situasi kok di sini keadaan kurang memenuhi syarat dengan ya yang utama saja kita gaji lah. Kalau nggak cukup kan juga mau diterusin gimana, kita alih profesi pindah ke instansi mana yang lebih bagus gitu. Tapi tetap security? Tetap security terus. Selama 27 tahun itu pindah-pindah tempat tapi security semua? Ya, security semua. Paling lama kita menjabat security di Sampurna BRS, Rokok Sampurna Bayan. Itu saya menjabat 11 tahun. 11 Terus tahun. saya resign. Itu resign berhubung saya anak mau melahirkan, disuruh resign dulu sama anakku. Bantu anakku dulu lahiran, momong cucu gitu. Nah, momong cucu saya itu posisi di Serang, Banten. Saya cuma sebentar berapa bulan pulang. Setiap pagi kita olahraga, keliling alun-alun. Terus dari pihak kuliner sini butuh seorang security yang senior gitu. Kebetulan ketemu saya, terus dari pihak paguyuban sini sowan ke rumah mendatangi saya untuk kerja di pegang sebagai komandan security di kuliner Kutoarjo. Di sini. Akhirnya sekarang di kuliner Kutoarjo ini udah berapa lama, Bu? Ini sudah berjalan 5 tahun ini dari 2019 awal. Ya. Kalau security kayaknya di semua tempat adalah, tapi kalau perempuan, security perempuan itu kayaknya jarang, Bu ya? Ya, memang di tingkat Kabupaten Purworejo ini memang jarang. Selain di kuliner juga Sampurna juga ada, tapi kan yang senior itu belum begitu banyak lah, itu masih taraf junior gitu. Tapi pendidikannya ada, Bu? Ada pendidikan security sama. dulu ya. Laki-laki sama perempuan sama? Laki-laki sama perempuan itu pendidikannya itu sama, gemblengannya nggak ada bedanya. Oh, iya. Kita juga lari juga sama jauhnya, bela diri juga sama, nggak ada perbedaan antara laki-laki sama perempuan gitu. Apa aja itu, Bu? Ya lari, bela diri, baris berbaris gitu, kita harus semua menguasai seperti kita mau jadi TNI atau polisi itu sama gemblengannya itu. Cuma perbedaannya kan kita security, itu TNI, itu polisi gitu. Itu tadi barusan ada tulisan paling lama dinas di mana? Kan udah dijawab. 11 tahun di Sampurna. Tolong perhatikan, tolong pecat dia. Kalau mau kasih tulisan sambil didengar. Kita paling lama di Sampurna. Pekutan Tadi Bayan sudah dijawab. Ya, 11 tahun. 11 tahun. Iya. Tadi kan katanya kalau emang pindah karena gaji juga, Bu. Ada yang gajinya kecil? Ya ada sih gaji kecil. Dulu kita pertama kali, bukannya kita menghina ya, tahun 97 kita menjabat security di Pasar Kutoarjo. Itu gaji pertama kali saya itu 120.000. Tahun 97? Iya, terus aku pengen coba aku klarifikasi. Saya satpam ke Jati Indah pernah, kantor pajak pernah gitu. Jadi yang terakhir pernah jauh ke Magelang di Gardina. Ya itu untuk pengalaman saya juga gitu. Ya memang kita nggak terus
membanding-bandingkan antara gaji itu. Kita juga pengen pengalaman kalau kerja jauh gimana, posisi ini gimana, gini. Kita kan bisa terus antisipasi antara instansi hasilnya gimana, yang terbaik gimana gitu ya. Semua baik semua gitu. Nyatanya kita pertama kali menjabat satpam di Sampurna itu gaji masih kecil sekali, terus terang. Itu pun aku bisa ambil motor, alhamdulillah juga lancar. Nyolong? Gitu. Ya nggak nyolong dong. Ambil. Ya maksudnya kan kita bisa kredit, alhamdulillah lancar. Berarti kan kita kerja di Sesuai. Sampurna itu kan berkah gitu loh. Biar gaji pertama kali sedikit, tapi kan kita syukuri akhirnya berkah gitu. Nyatanya bisa menyekolahkan anak sampai selesai, anak bisa sukses begitu. Berarti udah pindah-pindah di Pasar Kutoarjo tahun 97. Berarti kalau tahun 97 masih bisa dibilang zaman-zaman Ya, preman gitu masih ada Bu ya? 98 masih banyak preman banyak. ya. Oh, gento-gento masih Woi, di banyak. gento. Itu kita pun udah pengalaman pegang pencuri di pasar. Posisi Nangkep pernah nangkep. ya nangkep, posisi teman-teman pas patroli di atas. Kita posisi pas dinas di bawah sendirian. Ada yang opiak pedagang baju itu, Bu ada maling pencuri bawa celana dimasukin ke pinggang, terus tak kejar sampai paroki. Widih. Tak kejar, tak bawa, tak seret, terus tak borgol, sempet tak ajar di depan orang-orang banyak. Terus Ajar, akhirnya, gebukin. iya, udah tak pukulin, terus tak bawa ke polsek. Ternyata dia orang Wonosobo, Silento. Silento itu daerah. puncak gunung sana. Dia tak tanya kok bawa motor RE King. Motor RE Kingnya dititipkan di Wetan Pasar, tempat gamping-gamping, tak ambil terus buat barang bukti tak bawa ke polsek begitu. Berarti seberani itu ya, ada Iya. maling beneran dikejar, digebukin nggak takut dia balas gebuk? Enggak, dia enggak berani, udah merasa bersalah toh. Iya, terus aku sampai sempat jadi saksi sidang di pengadilan berapa kali gitu. Pokoknya ya alhamdulillah aku kalau yang pengalaman kayak gitu udah menguasai gitu. Jadi saya jadi satpam di kuliner sini sebagai komandan satpam di sini, saya pun nggak takut setan, nggak takut bajingan. Sekarang gitu ini aja. berarti komandan security di sini? Iya, alhamdulillah. Di apa ini namanya? Di shelter kuliner Shelter Kutarjo ya. Apa tadi? Oh, nggak takut setan? Ya nggak takut lah, Emang setan kok takut. Ini boleh ditanya nggak sih? Emang di sini pernah lihat ada setan? Ya di sini memang dengar-dengar dari dulu itu memang agak rawan, banyak ya istilahnya gimana ya makhluk halus gitu. Tapi kan aku nggak takut setan kayak gitulah. Sepenting kita percaya aja sama Allah gitu. Tapi pernah lihat? Ya kalau lihat sih tak lihat belum pernah. Cuma kan dari suara itu kayak suara kuntilanak yang udah-udah di sini lewat jam 2 pas saya piket ketawa-ketawa kayak gitu. Terus Bukan nanti kuntilanak kali, mbak-mbak bau-bau nyanyi nggak itu. ada lah, orang aku jaga sendiri. Terus nanti bau-bau kayak macam bunga sawur orang meninggal itu ngikutin terus baunya sampai keluar masuk tuh ngikutin terus, tapi sampai beberapa bulan saja gitu. Tapi kalau ketemu langsung terus ngobrol gitu belum pernah? Ya belum pernah, cuma kan emang ada orang dari dinas, dia pintar, dia bilang dipanggil pakai tasbih. Kalau sama Mbak Yudani kamu gimana? Oh iya. Saya nggak jahat karena dia yang nunggu sini gitu. Saya tetap bersatu sama Mbak Yudani bilang gitu. Aku juga di sebelahnya gitu. Ibu nggak takut sama setan? Setan yang takut sama ibu? Oh ya mestinya setannya yang takut sama aku. Weh. Terus sebagai satpam senior Sepurworejo, ibu sendiri, menurut ibu ada nggak yang lebih senior dari ibu? Ya kayaknya Satpam perempuan senior. satpam perempuan yang senior mungkin kayaknya setahu saya dulu paling awal saya, setahu saya. Terus di bawah saya juga ada, tapi kan paling tua sepengetahuan saya lah gitu. Di orang Sepurworejo banyak yang kenal ya? Banyak kenal alhamdulillah. Nah, ya. tadi aku malas ketemu, malu aku sih, bukan malu. Ngerti-ngerti. Ya rata-rata banyak yang kenal lah. Ini Bu Dani, ngerti Bu Dani nggak jadi kesini Bu. Ya ibu itu nangkep apa namanya? Maling di Pasar Kutoarjo. Aku ikut pasar masih seumur berapa Iyalah tahun? itu tahun berapa, masih Aku tahun masih ikut 99, tahun 2000 kan. Masih kecil. Baru SD. timik-timik ya. SD timik-timik. Gitu. Biyen dimong Budani aku kecil. Kan dulu ibu masih jualan baju kan di Iya. pasar. Makanya Nah itu aku masih ingat. katanya mending mereka ngobrolnya barusan sebelum tag video call Pak. Tapi berarti ibu tomboy nggak Bu? Ya kalau tomboynya Ngakuin tomboy, tapi kan aku
biar tomboy itu segalanya bisa gitu loh, masak bisa, setir mobil bisa, ngomong anak, bikin anak, ya segalanya pokoknya bisa gitu. Jadi nggak cuma tomboy-tomboy aja, segalanya bisa gitu. Minta terus ke mamaku nonton ya. Iya. Bikin candi bisa? Bikin candi Borobudur Pak, apa candi-candian. Tapi terakhir ketemu emang bondol Bu ya? Ya emang aku dari dulu sukanya rambutnya pendek. Sekarang kalau dibuka juga? Pendek. Ini sekarang jadi satpam syariah. Ya, kita kan menghormati, apalagi udah punya cucu, kita kan harus ya menghormati satu, jadi orang tua, menghormati besan ini kan pakai kerudung juga. Oh, gitu karena loh. itu? Iya, ya nggak cuma karena itu, kita kan umat Islam gitu loh. Halo besan, Muslim dengerin. gitu. Oh, berarti ini mode Ramadan. Bentar lagi puasa. Harus kan, harus. Setelah puasa tetap dipakai. Ya dipakai. Ini aku aja dinas juga kalau pakai seragam juga pakai kerudung. Nah, ini pertanyaannya. Ini daripada nanti ada yang nanya. Nih, aku juga pakai kerudung, keren kalau kerja. Mantap. Ini pertanyaannya Bu. Ya ampun, TikTok kan. Nih, aku selalu keren tiap hariku kerja. Aku punya nama buat kuliner semuanya gitu loh. Jadi kuliner punya nama bagus. Oh, satpamnya rajin, disiplin, tegas, galak gitu. Tapi galaknya kita galak mengarah gitu loh. Ya positif gitu. Kita kerja fokus buat kuliner tuh kedepannya gimana biar rame, pedagangnya jualannya laris, kita kan seneng gitu loh. Jadi gimana caranya security itu pengen bikin kuliner itu maju ke depannya gitu loh. Soalnya apa? Banyak pedagang-pedagang di luar sekarang, pedagang tiban itu kan kasihan pedagangku kalau jualannya sepi gimana. Jadi kita fokus jadi satpam harus memperjuangkan betul-betul kuliner dalam itu gimana biar laris gitu. Diadakan orjen sama malam Minggu, malam Senin, yang penting orjen itu berjalan lancar, nggak ada kerusuhan, mabuk-mabukan nggak ada, selalu saya pantau kayak gitu. Kerja juga aman, kita selalu sebentar-bentar patroli gitu, tempat-tempat yang rawan kayak gitu. Biar kita nggak piket, saya selalu mantau keadaan kuliner itu gimana gitu loh. Jadi nggak kita, biar kita nggak piket terus saya di rumah gitu, enggak. Saya selalu mantau di sini karena saya sudah dikasih tanggung jawab untuk sebagai istilahnya komandan di sini kayak gitu. Itu berarti komandan kuliner nih Bu Dani ya? Ya. Ada nggak tantangannya selama menjaga dan mengawasi kuliner ini? Tantangan yang dalam arti gimana? Ya contoh tadi Ibu bilang menjaga di sini aja ada orjen tunggal, terus ada orang mabuk atau apapun itu. Tantangannya berat sih. Kalau nggak saya jaga kan banyak orang nonton mesti pada bau alkohol ya. Nanti efeknya kan terus pada berkelahi. Nah itu kalau aku terjun, nanti aku patroli, melihat saya datang itu udah takut semua. Nggak jadi. Pernah anak Bonorowo juga mau berantem, ya tak usir semua. Kalau nggak mau pergi tak kecerek kamu, aku bilang gitu. Padahal bawa borgol benar. Borgol selalu ada aku. Iya, alhamdulillah aku jelek-jelek ini juga. Enggak cantik kok. Pernah latihan nembak juga sama brimob-brimob gitu, nggak sembarangan aku. Mungkin selain aku nggak boleh. Ya alhamdulillah aku dihargai sama aparat sini ya, dari Polres juga alhamdulillah kita mitra bagus, Polsek Kutarjo juga bagus, Koramil Kutarjo, Satpol PP alhamdulillah gitulah. Berarti kalau misalnya ada pedagang tiba-tiba asal di depan situ, Ibu ikut nertipin? Oh ya harus. Tapi itu pernah kan juga? Area sini area saya, nggak boleh. Pernah tapi? Itu pernah sering aku bertentangan, istilahnya berantem sama pedagang. Dialusi nggak tahu, nanti tak panggil ke Satpol PP yang bisa ngatur gitu. Berantemnya sejauh apa? Paling ya, paling dia ngeyelnya gini, lo kan aku ini jualan bebas Bu, ya tahu ini kan area kuliner kan bebas, steril, nggak boleh buat jualan kayak gitu. Ya kalau kita istilahnya telaten kan juga bersih kan, nggak ada ini pedagang kaki lima jualan di luar. Ini nggak gitu. Sampai balik-balikin gerobak belum pernah? Nggak pernah, belum. Kalau tadi misal kerja di sini nih, ini di bawah naungan apa Bu? Ini di security bawah, di kuliner ini? Ini saya ikutnya paguyuban shelter kuliner Kutarjo, tapi kan yang punya ini kan dinas di Perindak, ini di bawah naungan dinas ini milik UMKM Purworejo. Nah saya terus terang ikutnya paguyuban kuliner sini kayak gitu.
Berarti karena betah di sini berarti gajinya lumayan. Ya kalau yang namanya gaji kita syukuri saja ya. Umpama gaji besar kita nggak bersyukur ya nggak cukup. Tapi gaji kecil kita syukuri, kerja semangat, sinergik, bahagia, selalu happy, kita mesti cukup kayak gitu. Seberapa banyak uang kita nggak bersyukur ya nggak cukup toh. Namanya uang. Yang penting kita bersyukur saja gitu, disyukuri. Alhamdulillah ya cukup berkah gitu. Iya. Ini udah ngambil motor lagi? Kalau ambil motor enggak, kita beli ya kontan, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Udah punya motor banyak, ning pusing nih bayari pajak. Artinya udah ada peningkatan ya. Ya, Yang tadi nyicil sekarang motor cash. banyak, cuma kan pusing nih bayari pajak toh, enggak dibayari nanti motornya jadinya bodong. Apalagi kita kan istilahnya masuk mitra kan enggak enak kayak gitu. Anaknya berapa, Bu? Anak 1 perempuan, sudah nikah, punya cucu 1, umur 4,5 tahun. Ini pertanyaan dia, Bu ya, jangan diomelin, Bu ya. Loh, soalnya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang salah dibilang hostnya nggak sopan, itu kan mau kalian. Ya nggak apa-apa, kita kan sambil bercanda kan. Aku sering digituin, Bu. Padahal Jangan ini santai ya. Oh, bikin santai, enjoy. Loh, pertanyaan dari sana tulisannya, anakmu mau nggak jadi satpam gitu, Bu? Ya harus mau. Wah. Nggak sembarangan orang itu bisa jadi security loh. Jadi security sekarang modalnya juga banyak. Kita harus kuliah sekolah satpam diklat. Itu harus diklat. Kalau nggak punya sertifikat kita mau daftar satpam gimana? Mesti kan ditanya. Sekolah nggak punya sertifikat satpam nggak, diklat di mana gitu. Dulu saya alhamdulillah pas kebetulan itu bima saya itu Polres Projo pas sibuk. Jadi bisa dipercepat alhamdulillah gitu. Ya rezekine Yudani kayak gitu. Anaknya 1 tok. Anak 1, cucu Udah nikah, 1 cucu ya. 1. Suami berapa? Cukup 1, pengen nambah tapi kan anak nggak boleh. Gimana lagi? Ya cukup 1 Lah gedene podo, barangnya podo. Suami 1 kan cukup. Gitu. Apa iki aku ora mudeng nih. Ora mudeng. Celanane padha. Celana nomor 40 kalau mau membelikan kardinal. Sebentar lagi kan mau lebaran. Ngarani. Ini aku kan wong istilahnya wis dikasih apa ya? Enek kaya ngene iki jenenge apa, Mas? Wawancara ya. Ya ora apa-apa sapa nanti besok aku dapat THR toh. Dari dolan lor apa sekondi. Tenang, besok berapa hari kemudian Seruang datang ke sini. Ya, Nyari Bu Dani. Nyari ono sing nggo kathok kardinal, nek BH ya nomor 40. Itu kaos ukuran XL. Gitu. Oh, iya. Nek HP yo cukup elek-elekan Oppo A15s gitu. Nanti berkah semuanya. Berkah. Kita kerja pokoknya lancar sekarang ngekei rezeki nggo Yudani dongoku ki mandi, Mas. Bener aku nek nyepatani orang dadi temenan. Ini iki rezekine oke lancar besok pagi dapat rezeki kayak gitu. ronde purun. Ronde mau, tapi jangan pakai susu. Aku kan udah punya susu. Bu, ronde nggak pakai susu 1. Saya masalahnya kan udah punya susu sendiri. Punya susu sendiri katanya. Iya. Ya maaf ya rekan-rekan semua, ini kita butuh bercanda. Jadi biar nggak sepaneng. Ya dibilang Yudani itu satpam kocok ya nggak apa-apa. Yang penting itu. kita butuh humor, happy, hidup sekali. Gitu. Dengerin ya rekan-rekan. Oke, ana sing belani aku. Itu Biasanya aku terus sing dihujat, Bu. Iya. Saiki besok Bu Dani. Gitu. Satpam cabul. Kalau cabul enggak, Mas, gitu. Tapi ya kita itu satpam senior, satpam profesional gitulah. Seperti banyak humor, kita selalu menghormati. humormu ngono terus arahe. Gitu. Nah, iya. Oh ya, Bu ya. Rondenya mana? Tuh kata Jangan Mbak pakai itu loh. susu. Kata Mbak lo bukan aku cuma menyampaikan kata Mbak ya, Mbak yo. Katanya biar aja cabul wong ngomongi kaya ngono. Kata dia tuh. Iki sing nonton biar tahu yang ngomong Mbak-mbak di belakang itu. Omelin enggak, Bu? Enggak lah. Enggak. Kan Ibu juga enggak tersinggung, Bu ya? Ya enggak lah. Orang tersinggungan tuh cepet tua gitu loh. Ya enggak? Aku menunggu komentar-komentar negatif di di obrolan ini. Biasanya ada aja, Bu. Ya nuwun sewu buat rekan semuanya. Seumpama kok saya ini dalam wawancara kurang berkenan, saya mohon maaf dalam tutur kata saya. Kalau nggak suka tinggal nggak usah ditonton. Kalau nggak suka nggak usah ditonton. Tapi kalau suka monggo dilanjut ditonton, bisa diulang-ulang diputar lagi. Biar apa? Biar jos. Ya. Kalau pengen wawancara sama Yudani, datang saja ke shelter kuliner Kutarjo. Boleh. Ditunggu 24 jam. Oke.
Ya temenan tekan ngomah ya ganti kodong mangkat meneh. Nah, ribut ya. Nah, Waduh. Nah ini ternyata pedagangnya itu agak sudorungan ini. Apa Kan ini? Yudani udah punya susu. Kok Rondene dikasih susu ya wes nggak apa-apa. Jenengan kan nggak punya susu, monggo dijawab dulu. Aku kan udah punya susu. Satu udah pakai susu. Tuh. Soalnya udah punya susu kok dikasih susu kok double BH-nya mau nomor berapa? Gitu. tuh Mak, ampun Mak, mamaku nonton nih iki. Kok ngene iki. Mak maaf ya Mak Yem nek nonton aja guyuan ndak untune kelek Mak Yem. Ya ampun, kancanmu iki lho Mak model ngene iki ya Iki ampun. Mak, saudron Mak. Ketemu biyen ning pasar lama yo Mak. Sehat selalu ya Mak. Salam-salam. Monggo Junjuk. Tunjuk. Santai mawon. Ini kan yang punya penguasa kuliner. Oh iya. Nanti nggak usah bayar. Tenang aja. Pak, 3 meleh. Lah karena bayar. Bungkus 5. Yang penting kan nek jenengan kan nggak punya susu harus pakai susu. Gitu. Susu nih. Mbak, kowe wae sing rene piye, Mbak? Ya ampun. Gimana ini udah belum? Kita terserah Bu Dani, kalau Bu Dani masih belum mau selesai, kita belum selesai. Nanti le muat kepanjangan. Nggak Lanjut, masalah. Waduh lanjut berarti pada seneng karo aku iki. Kita di sini emang aku gini nggak- Bu nggak konsepnya. susu. Oh iya. Kalau orang-orang biasanya ngonten sama artis lah, yang cantik-cantik atau apalah, yang muda-muda, yang tadi dibilang susunya Iya. gede gitu kan. Ya, kita sengaja kayak kadang kita bukan bermaksud merendahkan, tapi kayak bener. kayaknya konten kreator yang datang nyari satpam, tukang parkir katanya jarang. Iya, Iya bener. kan? Nah, Oh, kita melakukan itu. bener. Nggak peduli yang nonton kita bakal banyak atau enggak, Betul. Oh, tapi ya bener. pasti ada. Iya. Lebih bener. baik ada yang benar nonton karena oh ada Yudani tak tonton gitu. Iya, Daripada bener. cuman nonton Siap. yang karena nama besar atau apa. Oh, Bukan apa-apa, bener. kita nggak sanggup Iya. bayar artis aja sih. Bener. Nanti bayar Yudani aja ya. Terus besok bisa Kardinal nomor 40. Kardinal 40, HP Oppo A15s, BH nomor 40. Terus besok aku mau lebaran rencana mau manggil odong-odong 2 buat piknik ke Karangbolong. Semuanya kuliner harus pergi. Karangbolong refreshing. mana? Karangbolong ya Kebumen, deket Gombong. Kan carinya yang bolong-bolong. Apa kan nih enak. iki? Kita nanti naiknya odong-odong kayak gitu. Acara dari kulineran. Ya rencana kan kita refreshing, nggak cuma jualan terus kan stres kan, kita butuh refreshing yang deket-deket aja Karangbolong gitu. Oh, Pengen besok. kan rencana nanti. Jangankan odong-odong. Besok kita cari Apa dana. sewa ke bis sumber alam ya rapo? Oke, Pak Antoni. Not ya. Jangan. Apa? Beda partai. Oh, Rasido, Pak. Oh, jangan bahas partai ini Apa, sekarang Bi? udah berlalu. Jangan apa? Jangan. Kita makan ronde dulu. Ini kan ronde Enggak, ini kan nggak pakai kok susu. tiba-tiba jangan, kan yang punya sumber alam Pak Antoni. Ya tahu Pak Antoni, nanti kan naik efisiensi juga bisa. Oh, nggak jadi. Kalau ngelarisi efisiensi. Oh. Apa naik Nah, itulah. situ. Murni murni jaya apa. Ono masalah apa Ki? Enggak ada masalah apa-apa sih. Dia minta video. Kenapa kita nyebutnya Ini karena lainnya mana rondene? nggak usah. Ronde enggak, Mas? Jangan takut bayar, tenang aja. Tenang, bapaknya sih nggak tenang. Tapi pernah ada ini nggak? Kalau di kendala selama jadi di kuliner ini wes? Ya kendalanya gini ya. Seorang security perempuan jaga malam sampai pagi, kita nggak punya pos satpam terus terang saja. Itu kendalanya itu. Banyak patroli ke sini, Bu. Pos satpamnya mana? Maaf, kita belum punya pos satpam. Nah, terus kalau tidur, ya kita tidur pindah-pindah di lapak orang-orang. Kita nanti lihat posisi kira-kira yang rawan sebelah mana, kita jaga nanti bisa kepantau semua kayak gitu. Itu nomor 1 itu, kita bisa mantau tempat-tempat yang rawan kayak gitu. Jadi kita nggak punya pos satpam pun nggak masalah. Yang penting kita kerjanya gitu. Tapi Kayak gitu. kalau seandainya yang berhak atau punya wewenang membangun pos satpam di sini dari pihak mana? Ya mungkin nanti dari pihak paguyuban sini gimana meeting setuju apa enggak anggota-anggotanya gitu loh. Perlu nggak sih, Bu? Gitu. Ya itu harus perlu. Apalagi kok ada yang mau bantu silakan gitu. Nah, gitu. mudah-mudahan setelah obrolan ini bisa direalisasikan Ya nanti, nanti di sini dibantu ada dibikin kayak pos pos satpam. Alhamdulillah buat Yudani. Tapi jangan buat tidur. Oh ya enggak.
Ya kan itu seperlunya kan, pos satpam kan nggak perlu lebar. Ini karena di kulineran sini kalau yang nggak tahu di pojokan biasanya ada orjen tunggal Bu ya. Iya. Nah itu udah mau mulai. Iya. Takutnya Ibu udah mau goyang. Enggak sih, yang goyang kan penyanyiku. Nah ini Iya. pertanyaan terakhir. Suka duka menjadi security sama ditutup dengan pesan-pesan Ibu untuk pengunjung kulineran ini. Ya Untuk- suka dukanya aku itu gini ya Mas. Emang tantangan rintanganku berat banget jadi seperti seorang perempuan ya. Kita taruhannya nyawa bener-bener kalau ada orang mabuk, bajingan-bajingan gitu. Tapi kan saya memang sudah bener-bener niat tanggung jawab demi kuliner. Saya nggak takut setan belang alas roban itu nggak takut. Bajingan. Gitu. Bajingan nggak takut, setan nggak takut. Gento. Yang takut sama Allah aja satu itu sih yang paling saya takuti gitu. Pesan-pesan saya senang seorang wanita bisa jadi security. Nggak semuanya perempuan itu bisa jadi security. Laki-laki pun nggak semuanya bisa jadi security gitu loh. Jadi saya bangga. Biar dulu mau jadi wara gagal karena saya sudah gatelen wis nikah dhisik wara. Jadi aku kan otomatis ijazahku kan aku terus ini kan kehambat karena aku wis kepengin lanangan sik. Jadi aku njuk wis ora bisa dadi wara. Dadine ming trimo satpam itu ya enggak apa-apa. Satpam juga mitranya kerjanya bagus gitu. Ya bangga Bu ya. Ya harus bangga kita, nyatane aku main dadi satpam anakku ya iso sukses gitu. Hidup selalu kecukupan, nggak kekurangan. Alhamdulillah kita disyukuri aja gitu. Karena memang wes rezekinya nasibnya jadi security gimana lagi kayak gitu. Kita nikmati aja, seneng bangga. Nah, terima kasih obrolnya Bu. Ya. Mohon maaf kalau tadi ada yang menyinggung atau apa. Terus soalnya udah jedak-jeduk. Ya. Dan besok mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi. Kalau tadi Ibu minta baju lebaran, aku punya kejutan buat Ibu. Jadi buat Bu Dani. Besok celana nomor 40-nya nyusul dari Pak Bos ya Bu ya. Ini dipakai buat kerja nggak apa-apa Bu? Oke siap. Ini di Ya. sini ada channel YouTube-nya, Oh iya. ada TikTok, ada itu. Nanti kalau mau lihat Bu Dani ngobrol-ngobrol kita di sini ada. Oh iya siap. Atau kalau teman-teman ada referensi kita ngobrol sama siapa lagi boleh. Siap. Besok kita datangin. Tapi Ya. terima kasih Bu ya. Ya, Kalau ada salah-salah mohon maaf. Sami ya. Kita langsung Mohon maaf tutup ya, aja Bu. karena Ternyata udah saya kalah kurang sama Son. berkenan. Ya, siap. Dadah Bu. Sama ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya.